kalau kita lihat lagi fakta yang cukup mengejutkan ya, dan kemungkinan Pak Jokowi melihat fakta ini, wah pasti akan sakit hati kemungkinan ya. Karena apa? Karena Pak Jokowi sudah capek-capek ke Jakarta dan bahkan juga sudah mendukung pasangan Ridwan Kamil dan Suswono. Ternyata dari survei Carta Politika, endorsement Jokowi tidak berpengaruh banyak dalam Pilkada Jakarta. Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Nah, kalau kita lihat dari sini, gara-gara didukung oleh Pak Jokowi kemungkinan ya, akhirnya FPI terlihat pecah. Dan bahkan dedengkot dari FPI itu malah mendukung Anies Baswedan untuk mendukung pilihan pada pilkada serentak di DKI Jakarta khususnya, yaitu memilih Pak Pramono. Kalau kita lihat pada saat lalu, FPI itu sudah resmi mendukung pasangan Ridwan Kamil dan Suswono. Ini menurut saya masuk kategori sejarah ya. Karena apa? Karena FPI dan juga mantan Presiden Joko Widodo itu sama satu tim setidaknya untuk memenangkan Ridwan Kamil dan Suswono. Ini sangat mengejutkan sekali. Dan kemungkinan gara-gara itulah setidaknya ada dedengkot FPI, Habib Muhsin, yaitu mengalihkan dukungannya kepada Pak Pramono Anung. Ini sungguh keren sekali ya. Sungguh di luar dugaan, ternyata menjelang pilkada serentak itu banyak manuver-manuver politik yang terjadi ya. Nah, kalau kita lihat lagi fakta yang cukup mengejutkan ya, dan kemungkinan Pak Jokowi melihat fakta ini, wah pasti akan sakit hati kemungkinan ya. Karena apa? Karena Pak Jokowi sudah capek-capek ke Jakarta dan bahkan juga sudah mendukung pasangan Ridwan Kamil dan Suswono. Ternyata dari survei Carta Politika, endorsement Jokowi tidak berpengaruh banyak dalam Pilkada Jakarta. Ya memang, kalau kita ketahui Anies Baswedan dan Ahok lah yang mempunyai suara yang terbanyak di DKI Jakarta. Jadi Pak Jokowi itu sudah tidak mempan ya memberikan endorse atau memberikan dukungannya, jadi tidak akan mempan membuat elektabilitas Ridwan Kamil semakin naik. Nah, bahkan juga dari Bang Pino survei Carta Politika, endorsement Jokowi tidak berpengaruh banyak dalam Pilkada Jakarta. Paling berpengaruh adalah endorse-nya Anies anak Abah dan Ahok-Ahoker. Gimana guys, masih dukung apa yang masih berbau-bau dengan Mulyono? Nah, ini dari Carta Politika. Kalau Anda nggak percaya Carta Politika, ini ada lagi, yaitu dari SMRC. Dan bahkan dari SMRC, pengaruh dukungan Anies dan Ahok kepada Pramdul di Pilgub Jakarta lebih kuat daripada pengaruh dukungan Jokowi ke Ridho. Nah, jadi kurang apa coba ya? Jadi memang pengaruh dari Pak Jokowi sudah mulai luntur ya. Apalagi kalau kita lihat itu, Anda tahu sendirilah, mulai dari Pilpres, Pilkada, dan sampai purna tugas. Wah, kayaknya sudah mulai terang-terangan cawe-cawe dan lain sebagainya lah ya. Walaupun tidak masalah sih, tetapi kan Anda lihat sendiri ya, mulai manuver pada Pilpres yang lalu sungguh wow sekali. Di sini dikomentari oleh Cynthia. Ternyata pendukung Anies dan Ahok penguasa suara Jakarta. Sedangkan paslon Ridho meskipun diendos oleh seorang sekjen PBB tetap saja lemah. Sungguh ini merupakan perjuangan yang berat buat sekjen PBB yang tidak punya ijazah asli dan memenangkan. Ya, seperti itulah. Dari sini saya juga penasaran ya, kira-kira komentarnya seperti apa ya. PBB pasukan bagi bansos, Mulyono memang agak lain. Ya, Jokowi kalau nggak didukung PDIP pada awalnya bukan siapa-siapa. Gua bersyukur dulu Bu Mega terang-terangan merendahkannya. Dasar muka dan kartul. Sangat tul Mulyono and the gang. Ya, mau Mulyono sendiri yang maju di DKI Jakarta nggak bakalan menang. Asal beras mul nggak kelayapan, masih ada harapan. Pramdul DKI 1 Sekjen PBB, ya seperti itulah. Nah, dari sini saya juga penasaran ya, kira-kira komentarnya seperti apa ya ketika Carta Politika menyebut endorsement Jokowi tidak berpengaruh pada Pilkada Jakarta. Dari negeri pejabat, wah benar itu karena DKI dari Barong. Kenapa pas dia menyebut nama Anies suaranya di blur ya? Nggak mau juga nama Anies bergaung gayanya. Jangan pilih pasangan
penista, ya seperti itu. Tapi kupunya penyokong. Pokoknya kalahkan semua calon yang just tip Jokowi. Wah, makin kepanasan nih Jokowi. Kalau sampai keok bisa jadi pecundang dia. Sekarang nggak merujuk pilihan ulama, hilangkan yang berbau. Suka nggak suka, Jakarta memang panggungnya Anies. Kita kasih pelajaran dia. Ya seperti itu. Jadi memang sangat mengejutkan sekali ya. Nah, bahkan dari Republika, dedengkot FPI Habib Muhsin dukung cagup PDIP Pramono Anung. Salah satu dedengkot Front Pembela Islam FPI Habib Muhsin Alatas ikut dalam pertemuan cagup DPP PDIP Pramono Anung Wibowo dan Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 Anies Rashid Baswedan di Lebak Bulus, Jakarta Selatan pada 20 November. Pertemuan itu dianggap sebagai bentuk dukungan Anies kepada cagup Pramono. Anies pun menggugah momen pertemuan itu. Anies dan Pramono yang didampingi Cawagup Rano Karno terlihat akrab. Adapun Habib Muhsin duduk di sisi kanan. Bersama-sama terbitnya matahari, berlangsung silaturahmi Forum Ulama Habaib bersama Mas Pramono Anung dan Bandul di Pendopo Lebak Bulus, dipimpin Ketua DPP Fuhab Kiai Lutfi Samawi. Berdiskusi santai dan menyamakan derap langkah berjuang untuk warga Jakarta, diakhiri dengan doa dan sarapan nasi uduk Betawi, soto Betawi, ucap Anies. Pasangan Pramono Rano telah bertamu dengan Anies sebanyak 2 kali. Pertemuan pertama antara mereka juga dilakukan di kediaman Anies, kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan pada 15 November. Hanya saja hingga saat ini Anies belum secara terbuka menyampaikan dukungannya kepada Pramono. Ia hanya memberikan gestur menerima silaturahmi Pramono Rano. Pramono pun mengaku tak khawatir soal belum adanya dukungan resmi Anies kepadanya. Dia mengatakan Anies akan segera memberikan pernyataan resmi dalam waktu dekat. Tinggal aja ditunggu 1 hari atau 2 hari, ujar Pramono di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Wah, ini juga semakin deg-degser ya. Ternyata pengaruh Pak Jokowi di Jakarta itu sudah mulai luntur ya. Bahkan cenderung yang didukung oleh Ahok dan Anies Baswedan itu yang sangat berpengaruh pada Pilkada Jakarta. Wow, apakah ini Tuan Kamil sudah tahu ya? Ternyata pengaruh dari Pak Jokowi di Jakarta itu sudah sangat luntur sekali ya. Nah, bahkan yang cukup mengejutkan lagi ya, adanya PPN naik 12%. Ya semoga saja lah Pak Prabowo itu menepati janjinya ya, tidak akan menaikkan pajak dari yang sebelumnya 11 ke 12%. Kalau Pak Prabowo ingat janjinya pada saat kampanye yang lalu, seharusnya pajak 12% itu tidak naik. Seharusnya sih. Apalagi saat ini juga kondisi masyarakat masih lemah daya belinya. Seharusnya pajak dinaikkan itu ya diiringi dengan kebijakan-kebijakan yang pro dengan masyarakat, fasilitas-fasilitas yang sudah baik, bisa meringankan beban masyarakat. Menurut saya PPN dinaikkan menjadi 12% nggak masalah ya. Tetapi kalau saat ini ketika masyarakat daya beli melemah, tiba-tiba ada kenaikan PPN, menurut saya sangat wow sekali ya. Otomatis lah kenaikan PPN dari 11% ke 12% akan menaikkan berbagai macam kebutuhan yang lainnya. Itu menurut saya pastilah. Apalagi kalau kita lihat ya saat ini, wow banyak sekali. Tiba-tiba tempat wisata juga naik yang cukup signifikan. Itu juga maksudnya apa ya? Padahal ya hiburan masyarakat cuma itu saja, tetapi semuanya naik. Ya, tapi saya berharaplah pada pilkada serentak besok bisa berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan transparan, jujur, dan juga adil.